Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim monitoring dan evaluasi LP2M UNP. Pada kesempatan ini, saya mewakili tim peneliti pada skim penelitian guru besar akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian kami yang berjudul Model Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Kreatifpreneur dan Upaya Membangun Mental Kemandirian Berwirausaha di Perguruan Tinggi. Adapun ketua tim peneliti adalah Bapak Profesor Dr. Agus Irianto dan anggotanya saya, Dr. Armiati, SPD MPD. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya fenomena dan data tracer study UNP yang menunjukkan masih rendahnya lulusan sarjana yang berwirausaha, yaitu hanya 9,7% dari 866 sarjana. Hal ini diasumsikan masih rendahnya kreativitas dan kemandirian lulusan sarjana, sehingga kurangnya keberanian untuk berwirausaha. Padahal, Indonesia setidaknya membutuhkan 3% wirausahawan dari keseluruhan jumlah penduduknya. Jumlah entrepreneur di Indonesia di urutan ke-97 dari 136 negara, berada di bawah Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Kewirausahaan menjadi isu penting di banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mendukung pendidikan ekonomi. Sehingga mata kuliah kewirausahaan memegang peranan penting pada setiap institusi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk menciptakan entrepreneur yang kreatif atau kreatifpreneur yang mampu menjawab tantangan zaman. Lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga kerja penduduk Indonesia, sehingga tercipta fundamental ekonomi yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan. Menghadirkan pendidikan kewirausahaan berbasis kreatifpreneur dan upaya membangun mental kemandirian bagi mahasiswa sangatlah penting, mengingat kondisi bangsa yang sedang bergerak menuju ke suatu bentuk pengembangan perekonomian yang berbasis ekonomi kreatif, di mana salah satu faktor pendukungnya adalah pendidikan yang diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang dapat mendukung arah perubahan ini. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang berjudul Model Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Kreatifpreneur dan Upaya Membangun Mental Kemandirian Berwirausaha di Perguruan Tinggi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, memetakan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa perguruan tinggi di Sumatera Barat sebagai entrepreneur pemula. Yang kedua, merumuskan model pendidikan kewirausahaan berbasis kreatifpreneur dan upaya membangun mental kemandirian berwirausaha di perguruan tinggi Sumatera Barat.
Pada bagian metode penelitian dapat dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan FGD. Informan penelitian adalah mahasiswa dari perguruan tinggi di Sumatera Barat yang terakreditasi A, yang sudah mengambil mata kuliah kewirausahaan, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan praktisi pendidikan. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan data reduction, data display, dan conclusion atau verification. Hasil yang dicapai. Gambaran awal yang dapat disampaikan pada hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara, ditemukan bahwa tidak semua mahasiswa mendapatkan pengetahuan kewirausahaan di sekolah asalnya. Sebagian besar mahasiswa itu usahanya adalah usaha produksi makanan dan produksi barang. Selanjutnya, beberapa usaha mahasiswa sudah tidak berjalan lagi karena kehabisan modal atau mereka tidak mampu menjalankan usaha lagi karena kesibukan perkuliahannya. Hasil yang sampai selanjutnya adalah terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa pada saat berwirausaha teridentifikasi yaitu yang pertama, mahasiswa kesulitan untuk membagi waktu antara kuliah dan menjalankan usaha. Kemudian, kurangnya pengalaman dan strategi dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Selanjutnya adalah ketiadaan dan atau kekurangan modal. Walaupun sudah mendapatkan bantuan modal, namun beberapa alat produksi yang mereka butuhkan berharga lebih mahal dari yang mereka prediksi. Selanjutnya, kerjasama dan koordinasi serta kesadaran dan tanggung jawab dari para anggota dalam menjalankan usaha juga masih kurang. Masalah yang dihadapi selanjutnya adalah terkait dengan pengawasan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, masalah penyuplai bahan baku, masalah keterbatasan kemampuan untuk melakukan promosi terhadap barang atau jasa yang dihasilkan. Kemudian, masalah skill dari sumber daya yang kurang memadai. Lalu adanya persaingan yang belum bisa dimenangkan karena telah ada usaha-usaha yang sudah mapan sebagai pesaingnya. Selanjutnya adalah masalah dalam kesulitan melakukan produksi, keterbatasan alat produksi dan juga kemampuan mereka untuk bisa memproduksi dengan lebih efektif. Masalah berikutnya adalah terkait dengan produk yang tidak diminati oleh konsumen. Selanjutnya adalah lokasi usaha yang kurang strategis, masalah harga bahan baku yang tinggi, serta pengetahuan pengelolaan usaha yang kurang. Nah, berdasarkan masalah-masalah tersebut, nantinya akan dilakukan fokus discussion group dengan dengan mahasiswa, dosen, pengampu mata kuliah, dan juga praktisi pendidikan terkait dengan model pendidikan kewirausahaan, yang di mana di dalamnya juga kita akan melihat ciri-ciri dari wirausahawan yang kreatif, yaitu yang pertama indikatornya adalah bold moves, yang kedua inovatif, yang ketiga hybrid skill, yang keempat tech savvy, yang kelima design aware, yang keenam collaboration, yang ketujuh short planner, yang kedelapan doer. Nah, rencana kegiatan selanjutnya. Kegiatan yang akan dilakukan berikutnya adalah menghasilkan model pendidikan kewirausahaan tersebut dengan melakukan fokus discussion group atau FGD. Selanjutnya melakukan pengolahan data dan membuat laporan akhir penelitian, serta mendaftarkan HKI dari produk yang dihasilkan dari penelitian ini. Nah, pada saat ini luaran yang dicapai adalah artikel yang sudah disubmit pada jurnal internasional terindeks Scopus Q3, yaitu International Journal of Evaluation and Research in Education atau IJRE, dengan judul artikel Entrepreneurship Education Models in Indonesian Universities. Terima kasih. Demikianlah hasil laporan kemajuan dari penelitian ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.